rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan pula larangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jalan ketakwaan, Allah akan dekatkan kepada segala kebaikan kepada kita. Apakah dengan cara dikeluarkan kita dari segala problem hidup, diberikan olehnya jalan mudah, diberikan rezeki dari jalan mana saja yang tidak disangka-sangka, bahkan Allah kucurkan dari langit dan dari bumi keberkahan. Bagaimana caranya? Takwa. Maka kami mengajak kita semuanya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berusahalah dengan sekuat tenaga. Jika kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari pundi-pundi, tumpukan-tumpukan harta, kenapa kita begitu lemah untuk mencari bekal? Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan sebagai sebuah persiapan menuju kehidupan yang lebih panjang. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, kita sadari di antara kita dan mungkin mayoritas di antara kita di masa lalu kita memiliki kehidupan yang kelam. Dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, bahkan sampai saat ini pun boleh jadi ada yang masih melakukannya. Lantas bagaimana usaha kita? Sadarilah bahwa kehidupan dunia ini akan segera berakhir untuk kita. Selagi kita masih punya kesempatan, maka bertaubatlah, memohon ampun atas semua dosa-dosa dan kehidupan kelam kita di masa lalu. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Setinggi gunung, seluas samudra, dosa-dosa kita memadati itu. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memiliki ampunan yang lebih luas daripada segala kemurkaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Rabb kita, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat Maha Pengampun. Justru merupakan dosa bagi kita bila mana kita berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah, seperti halnya yang disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Dia mengatakan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman, merasa biasa-biasa saja dari murka Allah, wal qunutu min rahmatillah, dan kemudian dia putus harapan dari rahmat Allah, wal ya'su min rawhillah, dia pun berputus asa dari ampunan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal salah satu di antara nama mulia yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan Al-Ghafur. Nama ini berasal dari akar kata ghafar yang bermakna menutupi, melindungi, dan mengampuni. Jika kita pernah melihat sebuah pasukan yang mengenakan baju besi dan helm baja yang melindungi kepala dan tubuh mereka, untuk apa? Yakni melindungi mereka dari sabetan pedang tajam. Maka seperti itu pula lah pengampunan Allah Azza wa Jalla.
menutupi dosa-dosa kita, melindungi kita dari akibat buruknya, hingga kita merasa aman dalam dekapan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Ghafur bukan sekedar menutupi dosa, ia juga menghapus jejaknya, seolah-olah dosa itu tidak pernah ada lagi. Tidak ada bekas luka, tidak ada noda, seperti embun di pagi hari yang menghapus jejak malam, seperti ombak yang bergulung-gulung menghapus langkah kita di pasir. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Al-Ghafur, itu bukan sekedar nama, itu adalah janji Allah yang diberikan kepada seorang hamba, bahwa sehitam apapun catatan dosa kita dalam lembaran kertas, maka Allah akan selalu menghapus dan mengampuni dosa itu dan mengembalikan putihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, pengampunan Allah mencakup dua hal besar. Yang pertama menutupi dosa, dan yang kedua menghapus dosa. Apa maksudnya menutupi dosa? Yakni agar tidak terbongkar dosa-dosa kita di mata manusia, baik di dunia ataukah ketika Allah bongkar dosa-dosa kita di akhirat. Seperti seorang sahabat yang menutupi rahasia aib kita, maka Allah pula menutupi dosa-dosa kita dengan penuh kasih sayang. Adapun yang kedua, Allah menghapus dosa kita hingga tidak ada lagi dampaknya bagi kita di akhirat. Tidak ada jejak, tidak ada tuntutan. Dosa itu lenyap dalam lautan rahmat Allah yang tidak bertepi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menariknya Al-Ghaffar seringkali berdampingan dengan sifat yang lain, sifat Allah yang lain, yakni Ar-Rahim, Maha Penyayang. Seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa ampunannya tidak pernah lepas dari kasih sayangnya. Kita diampuni bukan karena kita pantas diampuni, tetapi Allah mengampuni kita karena Allah Maha Pengasih. Allah mengulang-ulang nama Al-Ghafur dalam banyak ayat, seakan-akan ingin kita benar-benar memahami bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 58, Inna rabbaka huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbmu dialah Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa lembutnya panggilan ini, bahwa di balik segala kesalahan yang kita perbuat ada Allah yang siap mengampuni dan menyayangi kita kapanpun juga. Allah juga berfirman dalam surat Taha ayat 82, Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Allah adalah zat yang Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengerjakan amal saleh, kemudian tetap dalam petunjuk. Tapi ada satu ayat yang lebih menyentuh, ayat yang seperti pelukan hangat bagi siapapun yang merasa telah terlalu jauh berbuat dosa dan jauh dari rahmat Allah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita dengan penuh cinta, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.